Zikir tidak mungkin transformatif, tidak mungkin mengubah hidupmu jika zikirmu tidak mendalam. Dan zikir menjadi mudah mendalam ketika kamu menselaraskan zikir dengan nafas. Dan jangkar zikir itu nafas. Paling mudah. Ya, jadi jangkar zikir itu nafas. Ini bisa pakai. Ya, insya Allah itu kita akan ada ya Mas ya, kayak pelatihan untuk kepekaan energi zikir ya. Ya itu jangkarnya nafas. Nanti insya Allah nanti akan. Ya ini penting ya. Nafas itu cermin dari kondisi fisik, cermin dari kondisi psikologis, dan menjadi buruk. Buruk itu wadah atau tunggangan menuju ke dimensi rohaniah. Itu pentingnya nafas. Jadi nafas adalah buruk, nafas adalah pembawa atau kendaraan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada akhirnya pada saatnya nafas itu pun harus kita tinggalkan. Tetapi dia adalah kendaraan terbaik dan kendaraan terindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ngaji panduan praktis zikir nafas. Ya. Baik, kawan sufi dimanapun Anda berada, sebelum kita memulai ngaji panduan hari ini, kita lanjutkan lagi mendalami panduan praktis zikir nafas. Akan saya sampaikan pengumuman dari admin Tasawuf Indonesia. Bagi pembelian panduan praktis zikir nafas ini di bulan November tahun 2025 ini akan mendapatkan bonus secara gratis electronic book. Yang pertama ini pemecahan masalah cara sufi yang akan mendapatkan bonus ini. Yang pertama, yang kedua adalah mendapatkan electronic book hidup sehat dan herbal ala resep sufi. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung bagaimana cara mendapatkan panduan praktis zikir nafas ini, bisa menghubungi admin atau komen aja di kolom komentar. Insya Allah akan kami balas. Terima kasih. Ya. Baik, akan kita lanjutkan ya di paragraf selanjutnya. Oh ya. Ya baik, yang sudah membawa bukunya bisa dibuka, kita masih di halaman 11 di paragraf terakhir ya. Ya. Halaman 11 ada 3 paragraf ya Mas Jawir ya. Kita di paragraf terakhir. Sebelum saya lanjutkan, saya sampaikan bahwa buku ini bertujuan untuk mengajak kita kembali ke jalan pulang, ke dalam keheningan, di dalam kebenaran sejati apapun namanya lah. Kembali ke al-haq, kembali ke keheningan, kembali ke kesuwungan, kembali yaitu nama saja. Nah, untuk sampai ke sana buku ini ada beberapa bagian ya. Agar bagaimana mengajaknya. Pertama dijelaskan tentang hakikat nafas. Nanti di bab 1, nanti di bab 2 menjelaskan tentang hakikat zikir. Kita sudah bahas kemarin tentang itu ya. Nah, teman-teman yang sudah punya buku, silakan dibaca-baca lah. Dibaca-baca dulu biar nanti ketika kita pembahasan sampai di sana, teman-teman sudah semakin mendalam nanti. Semakin mendalam, sudah sedikit banyak sudah pernah membaca itu tentu hasilnya lebih bagus ya. Nah baik, kita sampai di halaman 11 paragraf terakhir. Maka dari itu buku ini akan secara eksplisit menjelaskan pentingnya napas dalam praktek zikir. Jadi nanti saya jelaskan eksplisit, nggak implisit. Eksplisit ya? Eksplisit itu jelaskan toklek kalau orang Jawa. Toklek apa? Tahu nggak tok? Apa ya toklek? Toklek itu ya senyatanya lah gitu ya. Toklek itu ini ya gitu ya. Gamblang. Gamblang. Bahasa Indonesianya itu. Tumben pinter ya? Pinternya tumben apa abadi? Ya, jadi kita akan jelaskan secara gamblang manfaat nafas dalam praktek zikir. Kenapa kok demikian? Nah, nafas bukanlah tambahan opsional, jadi bukan pilihan sebenarnya. Dari sisi teoritik loh ya. Kalau dalam praktek sih, kalau saya zikir nggak pakai nafas ya nggak apa-apa juga ya. Itu lumayan daripada nggak zikir. Tetapi secara teoritik itu bukan opsional Mas. Itu pilihan satu-satunya. Pilihan satu-satunya. Kalau opsional kan ya bisa tidak lah. Kalau ini enggak harus ya gitu. Jadi nafas itu bukan tambahan opsional, dia bukan pilihan, tetapi memang harus begitu.
melainkan wadah inti yang memungkinkan zikir menjadi pengalaman yang mendalam dan transformatif. Kan banyak orang itu tanya ke saya, nah, Ustadz, saya ini sudah zikir kok nggak ada rasanya. Saya ini sudah zikir kok apa ya, kalau baca ya biasa saja, nggak ada perubahan. Tapi sebagian misalnya di komen-komen ada yang sudah ada fenomena yang muncul. Nanti insya Allah kita akan ada podcast menjawab pertanyaan ya Mas. Iya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang pertanyaan yang disampaikan di kolom komentar. Tentu pertanyaan yang nyun sewu yang layak dijawab ya. Ya, kalau ada pertanyaan yang belum layak dijawab ya nyun sewu enggak lah. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema kita nanti akan kita bahas ya. Akan dipilih oleh tim kita. Ya, akan dipilih tim, insya Allah nanti akan berapa Mas? 3 sampai 5 pertanyaan. Ya, 3 sampai 5 pertanyaan. Nanti kita bahas ya. Nah, jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, misalnya dalam podcast ini bingung apa menerimanya kurang ngeh gitu. Nah, silahkan nanti ditanyakan ya. Nah, jadi nafas bukan tambahan opsional tetapi wadah inti yang memungkinkan zikir menjadi pengalaman yang mendalam dan transformatif. Mendalam itu artinya begini, Mas. Saya maknani ya biar karena saya itu kalau nulis buku setiap kata itu saya pertanggungjawabkan. Mengapa kok pakai kata itu gitu. Mendalam itu artinya zikir betul-betul mendarah daging. Cirinya zikir mendarah daging itu ketika kita berzikir, tubuh ikut berzikir. Tubuh, kulit ikut merinding. Lalu ada ada fenomena atau rasa getaran, bahkan getaran fisik. Ya, bahkan getaran fisik. Bukan hanya getaran batin ya. Bukan hanya getaran batin, bahkan getaran fisik kalau berzikir itu. Ada yang bilang sur-sur, apalah gitu. Ya itu pengalaman masing-masing yang dan saya pesan gini Mas Jawahir. Ketika teman-teman melihat orang punya pengalaman tertentu zikir, teman-teman nggak usah pengen. Pengalaman orang itu subjektif, Mas. Jadi jangan, wah aku kok nggak kayak gitu leh. Nah, nanti akhirnya teman-teman tidak menjadi teman-teman sendiri, ingin jadi orang lain. Nggak usah. Testimoni itu bukan untuk ditiru, Mas. Bukan untuk ditiru objek materialnya. Testimoni itu yang perlu ditiru semangatnya, substansinya. Rasanya. Kalau misalnya ada orang berzikir, bulu kuduknya merinding, nggak usah. Kalau gitu harus gitu ya? Enggak harus. Yang paling harus itu penghayatannya. Nah itu ya. Dengan menyelaraskan zikir dengan irama nafas. Oh ya, tadi mendalam itu maksudnya ke dalam. Transformatif itu mengubah hidupmu. Transform. Mengubah bentuk. Form itu kan bentuk. Berubah. Transformatif. Nanti berubah. Awalnya itu kalau punya masalah, kecemasannya itu kelihatan betul. Tiba-tiba setelah zikir berubah. Namanya transformatif. Jadi transformatif itu zikir membawa perubahan dalam hidup. Dalam perilaku, ya, dalam tindak tanduk, di dalam respon situasi, itu namanya transformatif. Jadi kalau ada orang zikir mendalam tapi nggak transformatif, nah, tetapi yang transformatif pasti mendalam, Mas. Zikir tidak mungkin transformatif, tidak mungkin mengubah hidupmu jika zikirmu tidak mendalam. Dan zikir menjadi mudah mendalam ketika kamu menselaraskan zikir dengan nafas. Nah, nanti akan dijelaskan rinci banget nanti tentang itu ya. Nanti akan kita jelaskan di belakang. Jadi dengan menyelaraskan zikir dengan irama nafas, kita menciptakan jangkar yang kuat untuk kesadaran kita di momen kini, menarik perhatian kita dari gangguan eksternal dan internal. Maksud saya begini. Ini bahasanya agak panjang, tetapi sebenarnya sederhananya begini, Mas. Orang berzikir kan kadang-kadang tiba-tiba lupa diri. Bahkan lupa kalau zikir. Jangkar, tahu nggak jangkar? Jangkar, iya. Kalau teman-teman punya di kapal, biar dia tidak kemana-mana. Dia bergerak sih, tapi kan nggak jauh. Kan ini ada jangkar, ada kapal. Kalau dia bersandar kapal itu kan kudu ditaleni di jangkarnya. Iya, ditali. Kalau nggak ditaleni kan bisa ke tengah laut lagi. Iya, balik lagi. Atau bisa terlalu ke sana, nanti pas lautnya surut, nariknya kangelan. Iya. Nah, apa yang membuat dia tidak terlalu jauh? Namanya jangkar. Dan jangkar zikir itu nafas. Paling mudah. Ya, jadi jangkar zikir itu nafas. Ini bisa pakai hook ya. Jadi
jangkar zikir itu nafas juga, Mas. Maksudnya apa? Ketika teman-teman mulai, misalnya ya ini contoh aja waktu praktek zikir. Teman-teman waktu zikir kok merasa pikirannya menganalisis, kan terus kemana-mana itu. Nah, segera sadari nafas. Nanti pikiran bergerak, tetapi nggak akan tersesat gitu loh. Ini balik ke jangkar langsung. Oh iya. Nah, ya langsung balik lagi gitu. Makanya nafas itu penting. Mungkin tadi yang lupa itu, wah, jangkarnya belum ditaruh itu. Nah, jangkarnya nggak ditaleni. Nanti ketika pikirannya kemana-mana, tiba-tiba jauh. Tiba-tiba kita baru tersadar terlalu lama. Baru dikira semenit, lupanya 10 menit. Nah, itu terlalu lama. Ya, jadi zikir atau nafas adalah jangkar. Maksudnya itu ya. Jadi jangkar itu maksudnya ketika kita berzikir lalu kita akan bergeser kesadaran material, segeralah sadari nafas sehingga kita tidak tersesat di momen yang lalu, momen lalu dan masa depan, dan tidak tersesat pada fenomena material. Kita akan lebih masuk ke dalam lagi. Apa yang menarik itu nafas. Makanya nafas itu latihan. Ya insya Allah itu kita akan ada ya Mas ya, kayak pelatihan untuk kepekaan energi zikir ya. Yaitu jangkarnya napas ya. Nanti insya Allah nanti akan karena ya banyak yang minta gitu. Bagaimana kan pertanyaan-pertanyaan itu selalu muncul ya kan. Saya zikir kok nggak ada rasanya. Saya zikir kok nggak ada rasanya. Memang kurang peka. Dan kepekaan itu bisa diriyadhoi. Bisa latihan Mas. Bisa peka itu bisa dilatih. Nah, kita nanti akan latihan 21 hari untuk latihan. Napas yang disadari akan menjadi kunci mengatur emosi. Makanya orang kalau emosinya lagi nggak enak, otomatis dia tarik nafas ya nggak? Atau nak coro Jawa unjal lambekan. Nah, itu otomatis Mas. Padahal nggak pernah belajar loh. Nggak pernah baca buku zikir nafas juga. Tapi karena itu bawaan, fitrah. Jadi setiap emosi negatif muncul itu sebenarnya di dalam tubuh kita itu akan mengubah pola nafasnya, Mas. Sebenarnya. Coba ya, mungkin teman-teman bisa perhatikan. Mungkin kalau memperhatikan diri sendiri agak susah ya. Perhatikan istri atau suami. Bagi yang punya. Ya, yang sudah punya. Oh iya, sampean belum ya. Nah, itu perhatikan. Ketika dia marah, perhatikan nafasnya. Kalau dia bahagia, perhatikan nafasnya. Karena nafas itu sebenarnya bisa menjadi cermin keadaan psikologis. Bahkan sebenarnya bukan ada keadaan psikologis, Mas. Bahkan fisik ya. Iya, nafas itu ini penting ya. Nafas itu cermin dari kondisi fisik, cermin dari kondisi psikologis, dan menjadi buruk. Buruk itu wadah atau tunggangan menuju ke dimensi rohaniah. Itu pentingnya nafas. Nah, jadi nafas itu kunci mengatur emosi, menenangkan pikiran yang dualistik. Dualistik itu mikir itu loh. Benar, salah. Kalau gitu gimana? Kalau gini gimana? Kalau pengen gini tapi kok nanti gitu. Kalau pengen gitu tapi kok nanti gini. Ya, itu kan namanya dualistik. Jadi yang bikin kita lelah itu sebenarnya bukan pikiran, Mas. Yang bikin lelah itu pikiran dualistik gitu loh. Pikiran yang berkonflik, senang berkonflik. Orang itu kan seneng. Yang membuat orang lelah itu bukan berkonflik dengan dunia luar, Mas. Yang membuat orang lelah itu berkonflik dengan dunia di dalam dirinya sendiri. Contoh ya, Mas Jawahir itu kan identitasnya banyak. Satu identitas sebagai seorang murid, seorang anak lah gitu. Yang kedua identitas sebagai seorang mahasiswa. Nah, kadang-kadang dua identitas itu bertolak belakang atau konflik. Misalnya ketika Mas Jawahir garap tugas, identitas mahasiswanya muncul, tiba-tiba ditelepon ibu, Mas Jawa cepat pulang, ibu mau keluar rumah, nggak ada yang jaga rumah, misalnya telepon gitu ya. Kan Mas Jawa identitasnya berantem, identitas sebagai anak dan identitas sebagai mahasiswa. Delalah dua ini waktu itu menurut Mas Jawa nggak bisa dikompromikan. Aku tidak mungkin meninggalkan garap tugas karena besok harus dikumpulkan. Nggak mungkin kalau saya pulang. Tetapi sebagai seorang anak merasa wajib pulang ke rumah. Nah itu konflik. Yang bikin capek hidup itu gitu loh.
Yang bikin capek nanti itu Mas Dewa kalau hidup sudah berkeluarga. Sekarang sih cuma guyang. Rumangsamu nikah enak. Ya tapi enak sih. Ya enggak tahu kan ya, belum. sampai nggak tahu. Nah, nanti yang paling bikin lelah Mas Jawahir ketika menikah Mas, itu konflik batin, bukan masalah dunia, bukan masalah di luar. Ya ini kalau Mas Jawahir saya kira tidak, orangnya bijaksana. Amin. Tapi banyak orang itu begini, banyak orang. Semoga Mas Jawahir nggak termasuk. Konflik antara identitas dirinya sebagai seorang suami Dan anak. Nah, bojone si istri minta begini, ibunya minta begini. Oh, itu konflik. Jadi itu kan konflik dua identitas. Banyak itu. Nah, identitas anak, identitas suami dan identitas anak. Itu banyak konfliknya Mas Jawahir. Makanya kalau Mas Jawahir senang berzikir, senang latihan zikir nafas, apalagi penelitiannya kan tentang zikir nafas. Itu nanti insya Allah akan menangkan pikiran yang dualistik dan itu nanti unik Mas. Uniknya itu tiba-tiba nanti Mas Jawahir itu bisa berada di tengah-tengah gitu kan. Nah itu memang unik Mas. Jadi tiba-tiba min haitsu la yahtasib namanya. Tiba-tiba nggak diperhitungkan, tiba-tiba istrinya jadi lebih nyaman. Istrinya Mas Jawahir jadi sangat rukun sama ibunya Mas Jawahir. Oh, itu paling indah loh Mas. Nanti Mas Jawahir kalau sebagai suami ya, melihat istri Mas Jawahir menghormati ibu Mas Jawahir, bahagia betul Mas. Dan Mas Jawahir melihat ibu Mas Jawahir mencintai istrinya Mas Jawahir, mencintai menantunya, menyayangi menantunya, itu bahagia betul. Itu luar biasa sensasinya. Kalau kebalik luar biasa nggak enak. Mas Jawahir lihat istrinya nggak menghormati ibumu, lah ibumu kamu melihat ibunya Mas Jawahir tidak menyayangi istrimu, wah itu repot. Aduh. Tapi kalau kawan sufi semua kayaknya wah ini sudah luar biasa, sudah bahagia semua sih. Lalu membuka pintu kesadaran yang lebih dalam, maksudnya spiritual. Sekali lagi peran nafas ya Mas Jawahir. Peran nafas itu melingkupi semua aspek kemanusiaanmu. Jadi manusia itu punya 3 dimensi, ya, paling sederhana. Dimensi fisik, itu bisa diukur, bisa dihitung. Dimensi psikologis, dimensi ruhani. Dimensi fisik dan psikologis ini satu, jadi satu. Lalu dimensi ruhani ini dimensi yang independen. Nah, independen ini dia merdeka. Jadi kalau Mas Jawahir pengen tahu kebebasan mutlak itu di ruhani. Kalau psikologi sama fisik nggak bisa bebas Mas Jawahir. Nah, nggak bisa. Contohnya, Mas Jawahir nggak bisa milih rambutnya Mas Jawahir. Nggak bisa. Rambutnya Mas Jawahir otomatis kombinasi dari rambut bapak, ibu, mbah gitu ya. Nggak bisa milih. Terus hidungnya Mas Jawahir, nggak bisa milih juga. Nggak bisa milih. Memang dulu pengen hidung gede enggak ya? Tahu begini aja kan. Jadi tubuh kita itu nggak bisa milih, nggak bisa bebas tubuh kita itu. Makanya perlu diatur syariat itu begitu Mas. Kadang-kadang nyuwun sewu ya, ada orang itu kan tergila-gila kepada kebebasan. Itu ya repot kalau tergila-gila ya. Maksudnya gini. Kepengen dia bebas, yang dia maksud dengan dia itu tubuh. Tubuh nggak mungkin bebas. Orang makan aja ngeleh kok bebas. Iya nggak? Iya. Oh nggak makan aja lapar kok mau bebas ya? Iya nggak? Oh nggak minum aja kehausan kok mau bebas. Termasuk psikologis nggak bisa bebas Mas. Mas Jawahir nggak mungkin bisa bebas emosi gitu. Ya nggak bisa. Yang bisa bebas itu rohani. Nah gitu. Nah jadi sekali lagi nafas itu tadi berperan di dalam semua aspek kemanusiaan. Berperan pada fisikmu, berperan pada psikologismu, berperan kepada perjalanan ruhaniyahmu. Ia adalah gerbang untuk melampaui lapisan-lapisan diri, yakni tubuh, pikiran, perasaan, dan ego hingga ia mencapai titik hening yang merupakan rumah sejati kita. Dulu mungkin ini kita podcast episode berapa ini yang 15 atau 16? 16 ya. Mungkin teman-teman bisa cari ya dulu ya. Saya sudah pernah menyampaikan. Pertama sadari tubuhmu. Namanya zikir nafas jasad dia. Tapi jangan berhenti di situ. Lampaui jasadmu. Masuklah ke dalam zikir nafas qalbiyah. Pikiran dan perasaan. Setelah itu lampaui. Nah,
yang sering orang terjebak itu begitu Mas, di sini. Kebetulan tadi saya baru membaca komen ya dari salah satu penonton YouTube yang saya lihat sangat intens mengikuti kita ya. Alhamdulillah ada yang serius begitu ya. Nah, itu misalnya ada komen begini nih. Pada saat zikir lalu muncul pikiran itu bagaimana ya? Nah, ada pertanyaan bagaimana? Bagaimana itu ranah pikiran, Mas. Ranah pikiran. Jangan terjebak di situ. Maka saya menjawabnya lampaui pikirannya, lampaui pertanyaan. Jangan berhenti di zikir nafas qalbiyah. Jadi zikir nafas jasadiyah adalah riyadhah melampaui tubuh. Zikir nafas qalbiyah melampaui pikiran dan perasaan. Nah, di sini. Nah, orang itu sering macet di sini, Mas. Jangankan menuju ke zikir nafas fana, menuju ke zikir nafas ruhiyah saja kesulitan. Jangankan ke zikir nafas ruhiyah, masuk ke zikir nafas nafsiyah aja kesulitan. Jangankan ke zikir nafas nafsiyah, melampaui qalbiyah aja dia nggak bisa zikir nafas qalbiyah. Dan penyebabnya paling banyak adalah menganalisis. Mengapa orang nggak bisa masuk ke, kan ini saya lihat 5 ya. Zikir nafas jasadiyah, qalbiyah, nafsiyah, ruhiyah, fana. Kalau di sini 90% orang bisa saya kira. Kecuali yang nyun sewu yang punya problem serius di pernafasan misalnya. Ya itu mungkin belajarnya agak lama lah. Kalau zikir nafas Mas Jawair kalau waktu kemarin melatih di panti, di panti Mas Jawair ya. Kan pada bisa tuh itu. Bisa. Iya bisa kan, gampang itu zikir nafas jasadiyah gampang lah. Yang agak susah lagi ke zikir nafas qalbiyah. Tetapi masih gampang juga. Nanti kalau sudah sampai ke zikir nafas qalbiyah, yang susah itu masuk ke nomor 3 nih Mas. Masuk ke level 3, apalagi ke level 4, apalagi ke level 5. Makanya saya selalu menganjurkan belajarlah intens dulu. Zikir nafas jasadiyah, intens dulu, intens. Intens itu sampai refleks, Mas. Sampai kita itu kalau bernafas itu tarik nafas panjang, hembuskan itu sudah bisa menyadari masuk keluarnya, sudah bisa menyadari rasa alirannya, bisa menyadari jedanya, kan itu zikir nafas jasadiyah kan. Sampai itu otomatis gitu loh. Kalau itu belum otomatis masuk ke sini agak kesusahan karena nanti mikir lagi. Kok susah ya gitu, Mas. Nah, sehingga yang paling bagus tentu saja ini latihan intens dulu. Nanti baru ke qalbiyah. Nah, kesulitan dari zikir nafas qalbiyah menuju ke nafsiyah, ke zikir nafas ruhiyah sampai zikir nafas fana, yang bikin kesulitan itu menganalisis. Jadi kita itu senang sekali menganalisis. Misalnya contoh. Aku ini kenapa ya? Gitu kan. Nah, ya betul. Jadi kalau orang berzikir tiba-tiba keringat dingin atau berkeringat misalnya, dia menganalisis. Kenapa ya begini ya? Nah, nanti itu terus mandek di sini. Mandek di sini. Padahal yang kayak gitu nggak perlu dianalisis. Yang perlu dilampaui bukan dianalisis. Dilampaui itu gimana sih tekniknya? Diterima. Itu melampaui itu tekniknya menerima. Makanya kan kalau teman-teman nanti yang sudah dapat buku bacaan masalah cara sufi ya, baca di bab 4. Prakteknya menerima, Mas. Karena menerima itu cara melampaui gitu. Kalau orang menolak nggak mungkin bisa melampaui. Orang itu kalau menolak dia akan stagnan di situ. Jadi Mas Jawahir itu misalnya punya mantan ini, misal nyata. Misalnya ya. Mas Jawahir kan terus ada emosi negatif ya. Terus Mas Jawahir menolak emosi negatif itu. Misalnya emosinya getun Getun bahasa Indonesia. Menyesal. Nah, misalnya ada penyesalan. Terus Mas Jawahir nggak mau menyesal. Mas Jawahir akan mandek, nggak akan bisa move on dari mantan. Selama Mas Jawahir masih menolak emosi yang muncul. Makanya terima. Itu caranya, dan nafas itu cara paling menurut saya ya. Menurut saya pengalaman saya mendampingi banyak orang. Nafas itu cara terbaik untuk menerima. Makanya kalau teman-teman membaca di bab zikir nafas qalbiyah ya, zikir nafas qalbiyah yang nanti ada di halaman berapa Mas?
90-an. 101 ya, 90-an ya. 95 betul. Di halaman 95 nanti teman-teman di situ akan melihat oh zikir nafas kolbiyah itu fungsinya untuk nuntun hati biar menerima gitu. Nah, jadi teman-teman yang di admin atau di lupa saya, di WA pribadi saya ya. Ada yang nanya, Ustadz, caranya menerima gimana? Pertanyaan kayak gitu banyak ya Mas ya? Banyak. Sampai mungkin Mas Wahir bosan dengerin. Lah, bosannya dilampaui. Oh, jangan bosan terus marah ya. Berarti nggak melampaui. Enggak. Nah, jadi cara menerima itu zikir nafas kolbiyah. Yang sudah punya buku dibaca aja. Zikir nafas kolbiyah itu dibaca, perlu dipraktekkan. Intinya zikir nafas kolbiyah itu intinya. Kalau nggak intinya kan panjang lebar ya Mas ya. Iya. Iya, kalau nggak intinya itu kita bahas kurang lebih 30 halaman. 30-an lah. Ya 30-an halaman. Kita bahas zikir nafas kolbiyah, jadi panjang. Tapi prakteknya kurang lebih begini Mas, zikir nafas kolbiyah itu. Tarik nafas menerima, hembuskan nafas ikhlas. Makanya cara paling sederhana menerima itu nafas. Nah, jadi Mas Wahir nanti kalau ngecek calon istri dicek. Ini istriku itu mudah menerima enggak sih? Lihat cara dia bernafas, Mas. Kalau dia kesulitan menikmati nafasnya, diajari suruh riyadhah, suruh lihat YouTube Tasawuf Indonesia. Kalau sudah lulus baru dilamar ya. Oke. Jangan sebelum dia latihan nafas jangan dilamar dulu. Oke, siap. Ya, jangan dilamar dulu. Siap nggak? Oke. Ya, itu ya. Jadi sekali lagi gitu ya. Jadi nafas itu cara ya paling sederhana ketika kita ingin kembali ke momen kini. Jadi kalau zikir kok melayang-melayang, belayang-belayang orang Jawa itu. Melayang-melayang kemana, mikir ini, mikir itu, segera kembali ke menafas. Jadi dengan cara itu nanti insya Allah kalau sudah pintu gerbangnya zikir nafas jasadiyah Mas ya. Kalau itu sudah otomatis sudah refleks. Jadi jangan hanya begini, jangan hanya bisa. Bisa itu belum cukup Mas. Harus refleks. Karena ini kan soal fisik. Soal fisik harus refleks. Kalau kiper penjaga gawang itu yang bikin pintar kan refleksnya tahu. Ya, refleksnya. Kan waktu nangkap bola kan nggak boleh mikir. Kan nggak boleh mikir. Tangkap dak ya. Nah, tangkap dak itu ngetangkap enggak ya sudah 1 detik jaringnya sudah kebobolan dulu. Termasuk ya apa? Pembalap ya, Pak. Ya pembalap. Balap enggak mikir. Ya sebelum selesai mikir sudah dibalap duluan. Nah, sampai berlatihlah ya terutama yang sudah punya buku ya. Kan yang sudah punya buku kan bisa berlatih sendiri. Silahkan berlatih zikir nafas jasadiyah sampai refleks. Refleks itu artinya sudah menikmati gitu. Sudah menikmati, rileks. Cirinya refleks, cirinya ya. Ketika teman-teman sudah latihan zikir nafas jasadiyah terus masuk ke zikir nafas kolbiyah, teman-teman tetap bisa menikmati nafas tanpa sengaja, namanya refleks. Kalau masih mikir, tarik nafas terima, masih mikir perutku mengembang apa mengempis, nafasku gimana? Ayo itu susah, mau naik level ya susah. Ya, jadi yang sudah punya buku zikir nafas, silahkan latihan. Ya nggak usah nunggu saya lah, nggak usah nunggu saya sampai itu masih lama kalau nunggu saya, bro Mas ya. Ya, kalau nunggu saya masih halaman 77 Pak. Masih 100 episode lagi. Ya, nanti episode 200 mungkin ya. Nah, yang sudah punya buku silahkan. Saya mengizinkan teman-teman untuk melakukan zikir nafas jasadiyah dan latih sampai otomatis, sampai refleks. Ya, kalau belum refleks, latih terus. Oh enak, latihan nafas itu enak. Ustadz yang bikin nggak enak apa? Kenapa latihan nafas itu nggak enak? Kalau yang dicari materi zikir nggak enak Mas. Saya ulang lagi ya. Kenapa zikir itu kok nggak enak? Kalau yang kamu cari materi nggak enak, bener. Orang zikir karena pengen sembuh, zikirnya nggak enak. Pasien kita kan banyak ya, yang di Kriya Sehat atau di Tasawuf Indonesia ya.
Jadi kita kalau problem-problem fisik kan ke gereja sehat, ya. Kalau problem-problem psikologis kan ke tasawuf. Itu selalu pertanyaan selalu begitu. Saya pikir kok nggak enak. Saya sudah melakukan apa yang disampaikan guru saya ada gini, tapi kok nggak enak. Karena yang kamu cari bukan Allah. Makanya orang itu ketika orang hubud dunia nggak bisa zikir, nggak bisa. Nah kalau zikir, nah, coba bayangin orang zikir pikirannya besok dapat uang berapa, nanti dari zikir ini kapan dapat dapat mobil, nanti pas zikir kapan hutangnya lunas dan seterusnya. Gimana caranya enaknya? Ya nggak enak. Jadi zikir itu baru enak ketika niatmu bener, yang dicari Allah. Baru setelah itu sampean baru matur sama Allah punya masalah. Nah gitu loh, biar Allah yang menyelesaikan masalah-masalah kita itu. Nah jadi zikir ya, sekali lagi banyak orang bertanya, kenapa zikir kok nggak enak? Karena yang kamu cari bukan Allah. Mesti nggak enak. Kamu cari yang dicari materi di dalam ruang dan waktu, dan pasti menggelisahkan. Karena ruang dan waktu itu tempatnya dualitas, tempatnya konflik. Jika yang kita cari selain Allah, zikir nggak enak. Nah, jadi kalau Mas Zahir kepingin zikir itu rasanya nikmat, carilah Allah. Dan untuk seperti itu, nafas akan menjadi pendamping terindah. Nafas akan menjadi pendamping terindah, akan menjadi pengawal terbaik kita. Saya sering memetafora begini, Mas. Nafas itu kayak buruk. Tadi kan saya sempat ya. Yeah. Nafas itu kayak buruk. Dia akan buruk yang membawa Rasulullah dari dimensi material menuju ke dimensi ruhaniyah tertinggi. Namanya apa? Buruk. Dan buruk kita itu nafas. Jadi nafas adalah buruk. Nafas adalah pembawa atau kendaraan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada saatnya nafas itu pun harus kita tinggalkan. Tetapi dia adalah kendaraan terbaik dan kendaraan terindah. Ya saya kira gitu Mas Zahir untuk kali ini ya. Nanti kita lanjutkan besok di halaman 12 ya. Baik. Jadi kawan seperti dimanapun Anda berada, itulah tadi penjelasan Abah hari ini. Bagi teman-teman yang mungkin masih bingung bagaimana cara mendapatkan panduan praktis zikir nafas, bisa kok komentar saja, tulis komentar di kolom komentar, insya Allah akan kami balas. Dan jika ada merasa mendapatkan fenomena-fenomena tertentu, silahkan komentar, sharing di kolom komentar, kita ramaikan kolom komentar dengan komentar yang cerdas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.